Oke, selamat pagi rekan-rekan. Di sini saya sedang berada di kantor Gudang Garam Mataram yang terletak di Suite. Yang mana di sini kami akan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh PT Gudang Garam yang bertajuk Surya Nation Biker Bersmeton Surya Nation Lombok Charity, yang mana kami akan riding dari Kota Mataram menuju ke Sembalun. Di sini kami sedang mendengarkan pengarahan dari pihak kepolisian. Kemudian setelah selesai prepare, maka kami melakukan rolling city dari kantor PT Gudang Garam menuju jalur sayang-sayang, kemudian menuju ke pertigaan Gegutu, kemudian ke Rembige, dan lanjut ke Jalan Udayana, kemudian menuju ke Jalan Pejanggi. Di sini kami sudah berada di Jalan Pejanggi Pajang, Kota Mataram. Yang mana jalan ini akan menuju ke Cakra Negara, yang merupakan pusat bisnis dari Kota Mataram. Kemudian di depan kita adalah perempatan Karangjangkong. Dari sini kita tetap lurus ke depan untuk menuju ke Cakra Negara. Dan di sini lalu lintas terlihat cukup padat karena merupakan pusat bisnis dari Kota Mataram. Kemudian di depan kita akan bertemu dengan perempatan Cakra Negara. Di sini kita tetap lurus untuk menuju ke Sweta. Di sini kita sudah berada di perempatan Sweta, yang mana di sini kita tetap lurus ke depan untuk menuju ke Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Karena acara selanjutnya akan digelar di Desa Kilang, Masbagi, Lombok Timur. Setelah dari Desa Kilang, kita akan beristirahat untuk santap siang di lesehan Bebalung Masbagi yang terletak di Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian di depan kita adalah pertigaan Sweta, yang mana
kita akan tetap melaju lurus ke depan untuk menuju ke Kabupaten Lombok Tengah. Karena jikalau kita berbelok ke kanan, maka kita akan menuju ke Pasar Pertais dan Terminal Mandalika. Di sini kita sudah berada di Kabupaten Lombok Tengah, yang mana di sini kita akan menuju ke daerah Mantang, kemudian daerah Kopang di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian di sini kita sudah memasuki daerah Kopang yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian di sini kita sudah sampai di Desa Kilang, Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Yang mana di sini kami akan disambut oleh Kepala Desa Kilang dan masyarakat setempat. Di sini kami disambut dengan tarian tradisional yaitu gendang belik.
Iya, boleh kita beri tepuk tangan dulu. Salah satu penampilan kesenian tradisional Gamblang Tebing Kample ya. Baiklah, selamat datang di Desa Kilang dari Kecamatan Mangkang di Lombok Timur ya. Sekali lagi kami panggil Om Swastiastu bagi teman-teman yang beragama Hindu. Saya juga lama di Bali. Wah, bravo. Izin, Ketua. Saya di sini terus terang aja nggak bisa ngomong apa-apa. Yang kami hormati Bapak Ibu semua Desa Kilang yang menghadiri acara ini, yang juga kami hormati dan kami banggakan teman-teman biker bersama. Ya, Bapak Tuan, Kak Ali, silakan. Adik, ayo. Adik Karang Taruna. Ayo. Oke. Silakan. Satu lagi. Ya, tinggal 2 saja sudah cukup. Karena penerimanya masih ada di rumah dia. Oke. Terima kasih semuanya. Mari kita nikmati dulu. Yang ala kadarnya apa? Ada pisang goreng, ada ubi, ada itu nih. Oh, izin. Setelah acara selesai di Desa Kilang, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke lesehan Bebalung Masbagi yang terletak di Masbagi, Lombok Timur untuk beristirahat siang dan sekaligus makan siang. Di sini saya sedang mengambil kendaraan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lesehan Bebalung Masbagi dan selanjutnya menuju ke lokasi acara selanjutnya, yaitu di Hotel Nusantara Sembalun. Setelah riding kurang lebih 2 menit dari Desa Kilang, maka kami sampai di lesehan Bebalung Masbagi. Di sini kami akan beristirahat siang sekaligus makan siang sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Nusantara di Sembalun. Setelah selesai makan siang dan istirahat siang, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Nusantara di Sembalun.
Dari perempatan Aikmal kita tetap lurus ke depan untuk menuju ke Sembalun. Di sini nampaknya saya ketinggalan dari rombongan utama yang hendak menuju ke Hotel Nusantara di Sembalun. Oke, di sini saya akan memperlihatkan rute dari Aikmal secara penuh menuju ke Sembalun, kemudian ke Bukit Selong yang berada di Sembalun. Karena di sini jalanannya cukup berkelok-kelok karena kita akan mendaki pegunungan, sehingga diharapkan untuk tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan menuju ke Sembalun. Kemudian di depan ada pertigaan, kita berbelok ke kiri, karena jikalau kita berbelok ke kanan maka kita akan kembali ke daerah Aikmal yang berada di Lombok Timur. Di sini kita tetap mengikuti jalur utama untuk menuju ke Sembalun. Kemudian di depan kita bertemu dengan pertigaan, maka di sini kita berbelok ke kanan mengikuti jalur utama untuk menuju ke Suela, yang mana nanti kita akan bertemu dengan pertigaan Suela. Oke, akhirnya kita sampai di pertigaan Suela. Di sini kita berbelok kiri untuk menuju ke Sembalun. Karena jikalau kita lurus maka kita akan menuju ke pelabuhan Kayangan yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Oke, di sini kita akan memasuki Taman Nasional Gunung Rinjani, yang mana di depan adalah gapura masuk menuju Taman Nasional Gunung Rinjani. Di sini jalanan akan terus menanjak, sehingga kita mesti menarik gas untuk bisa menanjak menuju ke Sembalun. Di sini terlihat beberapa anggota biker bersemeton dari Surya Nation Lombok yang tertinggal dari rombongan utama. Dan di sini kita akan terus menanjak untuk menuju titik puncaknya, yaitu di Taman Wisata Pusuk Sembalun. Kemudian di depan kita adalah tanjakan terakhir untuk menuju ke Taman Wisata Pusuk Pas Sembalun. Seperti kita lihat, mobil di depan kita cukup kerepotan untuk menaklukkan tanjakan yang terakhir yang berada di puncak Sembalun. Bisa kita lihat jalanan ini cukup curam dan mendaki, sehingga dibutuhkan keahlian dalam menguasai kendaraannya. Di depan kita adalah Taman Wisata Pusuk Sembalun, yaitu letaknya di sebelah kanan jalan. Dan inilah puncak dari Sembalun. Setelah melewati puncak Sembalun, maka kita akan terus berjalan menuruni puncak Sembalun
Sehingga di sini kita mesti berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Di sini saya akan menuju ke Bukit Selong yang berada di Sembalun. Sehingga rekan-rekan yang belum pernah ke Bukit Selong bisa mengikuti perjalanan yang sedang saya lakukan. Di depan kita adalah perkebunan stroberi. Sehingga bagi rekan-rekan yang hendak berlibur ke Sembalun sambil memetik buah stroberi, bisa menikmati wisata agrowisata di Sembalun sambil memetik buah stroberi. Sedangkan di kiri kita adalah Bukit Gandaun, yang mana merupakan salah satu bukit yang cukup terkenal dan menjadi salah satu buruan putik bagi para pembuat video. Di sini kita akan berjalan membelakangi Bukit Gandaun. Tepat di belakang kita adalah Bukit Gandaun dan Sapana Gandaun, yang mana selanjutnya kita akan menuju ke Bukit Selong untuk melihat petak-petak sawah yang cukup viral pada saat ini di kalangan para penggemar wisata. Kemudian dari sini kita sudah dekat menuju ke Bukit Selong, yang mana jalan menuju ke Bukit Selong terdapat pelang nama yang menunjukkan jalan menuju ke Bukit Selong, yang mana di kanan jalan kita adalah jalan menuju ke Bukit Selong. Inilah pelang jalan untuk menuju ke Bukit Selong. Yang selanjutnya kita menyusuri jalan untuk menuju ke Bukit Selong. Kemudian di sini kita masuk menuju ke parkiran untuk kendaraan roda 2. Karena parkiran untuk roda 4 masih ada di seberang jalan. Yang di sini adalah parkiran khusus untuk sepeda motor. Kemudian kita melakukan registrasi dengan membayar biaya masuk sebesar Rp5.000 dan biaya parkir sepeda motor sebesar Rp2.000. Jauh ke atas juga? Tidak terlalu jauh. Ini nolak jauh. Ini lagu sekitar Mentaleka entah 2 menit atau 6 menit. Bila dikit? 5 yus. 5 U ya? Oh, parkirnya 2 yus. 2 U 7.000 jadi? 7.000 dia. Kita be. Ya, makasih ge.
Setelah melakukan registrasi dan membayar registrasi beserta biaya parkir, maka kita berjalan menyusuri jalan yang berupa jalanan semen untuk menuju ke puncak Bukit Selong. Di sini jam sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sehingga suasana terlihat lebih redup karena matahari sudah akan tenggelam. Ke Bukit Selong. Selain itu, langit sedang ditutupi oleh awan yang cukup tebal. Bisa kita lihat jalanan menuju ke Bukit Selong masih berupa jalanan semen. Menurut informasi penjaga dari parkiran Bukit Selong, perjalanan yang kita tempuh dari parkiran untuk menuju ke puncak Bukit Selong kurang lebih berkisar 5 menit saja. Oke, di sini kita akan mulai mendaki untuk menuju ke puncak Bukit Selong. Bisa kita lihat jalanan untuk menuju ke puncak Bukit Selong masih berupa jalan tanah, yang mana menurut saya jalan untuk menuju ke puncak Bukit Selong cukup terjal, sehingga kita mesti berhati-hati dalam perjalanan untuk menuju ke puncak Bukit Selong. Permisi. Gih.
Dari sini kita sudah bisa melihat petak-petak sawah yang terlihat dari pertengahan Bukit Selong. Di sini saya masih mendaki untuk menuju puncak dari Bukit Selong. Setelah pendakian yang cukup melelahkan, maka akhirnya saya sampai di puncak Bukit Selong. Dari sini kita bisa melihat petak-petak sawah yang cukup viral dan cukup dikenal oleh para wisatawan. Inilah pemandangan dari puncak Bukit Selong, yang mana di sebelah kanan adalah petak-petak persawahan, sedangkan di sebelah kiri adalah pemukiman para penduduk di sekitar Bukit Selong. Oke, saat ini saya lagi berada di Bukit Selong yang berada di Sembalut. Yang di belakang saya adalah petak-petak persawahan dari penduduk di sekitar Bukit Selong. Kemudian di sebelahnya adalah pemukiman para penduduk di sekitar Bukit Selong ya. Kita lihat pemandangan di sekitar Bukit Selong ya. Ya, seperti inilah pemandangan di Bukit Selong. Oke, ditunggu di Lombok. Terima kasih. Setelah puas menikmati keindahan alam yang berada di puncak Bukit Selong, maka inilah saatnya saya untuk kembali ke rombongan utama yang pada saat ini sudah berada di Hotel Nusantara yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bukit Selong. Membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit saja dari Bukit Selong menuju ke Hotel Nusantara. Di sini saya sedang menyusuri jalanan perkampungan untuk menuju ke jalur utama untuk menuju Hotel Nusantara.
Kemudian di depan kita adalah jalan utama menuju ke Hotel Nusantara. Di sini kita berbelok ke kanan untuk menuju ke Hotel Nusantara. Karena jikalau kita berbelok kiri, maka kita akan kembali menuju ke Taman Wisata Pusuk Sembalun. Perjalanan yang akan kita tempuh kurang lebih 2 menit dari Bukit Selong menuju ke Hotel Nusantara yang berada di Sembalun. Kemudian di sini kita keluar dari jalan utama, berbelok ke kiri untuk menuju ke Hotel Nusantara. Di depan kita adalah Hotel Nusantara. Di sini kita berbelok kiri untuk memasuki kawasan Hotel Nusantara. Dan di sini saya sedang mencari lokasi untuk parkir sepeda motor. Di sini saya sudah berada di kawasan Hotel Nusantara, yang mana kita bisa lihat Hotel Nusantara sudah dilengkapi dengan kolam renang. Dan di sini saya sedang menuju kamar untuk sekedar beristirahat dan untuk membersihkan diri sekaligus. Namanya Nusantara. Kita bisa lihat keadaan kamar dari Hotel Nusantara. Kamarnya. Yang mana kamar di Hotel Nusantara tidak dilengkapi dengan AC karena suhu udaranya sudah cukup dingin, bahkan sangat dingin menurut saya. Kemudian inilah keadaan dari kamar mandi dari Hotel Nusantara, yang mana di sini sudah dilengkapi dengan air panas dan air dingin, kemudian handuk 2 buah, dan tempat tidur untuk 2 orang. Kemudian di malam harinya kita menyaksikan acara yang dilaksanakan oleh Gudang Garam melalui Surya Nation. Ini adalah ruang restoran dari Hotel Nusantara. Kemudian di depan adalah halaman atau lapangan di mana lokasi acara dari Surya Nation dilaksanakan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, maka ini saatnya saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan situasi Hotel Nusantara di malam hari, yang mana situasi Hotel Nusantara di malam hari cukup tenang sehingga sangat layak untuk dijadikan
tempat beristirahat dan menenangkan diri dari hiruk-pikuknya perkotaan. Di sini saya sedang menyusuri jalanan dari Hotel Nusantara untuk menuju ke kamar. Bisa kita lihat di sepanjang jalan menuju kamar dipenuhi oleh tanaman bunga yang memperindah situasi dan keadaan di Hotel Nusantara. Oke, di sini saya sudah berada di depan kamar. Saya menginap di kamar nomor 18. Setelah pintu terbuka, maka kita mencabut kunci karena kita harus memasukkan kartu ke dalam slot untuk menghidupkan listrik yang ada di dalam kamar. Oke, kita lihat sekali lagi bagaimana fasilitas kamar di Hotel Nusantara, yang mana kamar yang saya tempati terdiri dari 2 buah tempat tidur, kemudian terdapat sebuah televisi, kemudian di masing-masing tempat tidur sudah tersedia cok listrik untuk mengecas HP, kemudian tersedia 2 buah handuk, terdapat sebuah cermin di kamar mandi, kemudian pengering rambut, dan air panas dan air dingin untuk kita mandi, dan toilet duduk. Kemudian di kamar juga sudah disediakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dan sekaligus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian di sini kita sudah disediakan pemanas air untuk
membuat segelas kopi maupun segelas teh. Di sini karena terdiri dari 2 bed, maka disediakan 2 bungkus kopi dan 2 buah gelas untuk 2 orang tamu. Oke, karena hari sudah menjelang dini hari, saatnya kita untuk tidur. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.